Wis muncul ya? Wis. Oke. Oke, langsung aja. Selamat pagi, Pak Fer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pengelompokan daerah rawan bencana di Indonesia menggunakan metode kami. Ini yang hadir saya sendiri, Muhammad Dwi Prasetyo, dengan NRP 19111102025. Ya, Rahmat Asidiki yang nomor 181111100. Terus kemudian untuk kelompok yang lain karena dalam masih tidak bisa menghadiri karena ada sesuatu yang satu sedang berduka, yang satu lagi masih repot, yaitu untuk Greta Septie NRP 191111038. Untuk Daniel Untuk Mas Daniel, NRP-nya 17110 bentar. Oh, Mas Daniel 171111003. Jadi mungkin akan saya mulai presentasinya. Sudah kelihatan Mas Rahmat? kelihatan. Sudah kelihatan untuk presentnya? Sudah kelihatan. Nah, oke, jadi di sini kami menggunakan metode algoritma Cummins. Nah, untuk anggota kelompok ini Muhammad Dwi Prasetyo dan Mas Rahmat Asidik, yang NRP saya sendiri yang 191111025, yang Mas Rahmat 181111100. Untuk yang Greta tadi, untuk yang Greta lagi bertugas dan Daniel masih tidak bisa hadir. Mungkin kita akan langsung pembahasan, dimulai Mas Rahmat terlebih dahulu. Monggo Mas. Jadi kita akan mengenal apa itu algoritma Cummins. Jadi algoritma Cummins adalah metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi dengan sistem partisi. Dan metode ini membuat sebuah data menjadi beberapa kelompok yang memiliki karakteristik yang sama. Next. Tahapan dalam metode Cummins yaitu yang pertama menentukan K-data sebagai sentroid, yaitu jumlah klaster yang diinginkan dan ditentukan. Kemudian pencarian sentroid terdekat dari titik data. Yang ketiga, hitung kembali sentroid dari setiap klaster. Yang keempat, pengulangan dari langkah di atas sampai sentroid tidak berubah. Untuk jarak Euclidean pada Cummins, ukuran kedekatan data dihitung menggunakan jarak Euclidean. Jarak Euclidean digunakan sebagai acuan untuk penghitungan sentroid pada tiap klaster. Nah, mungkin di sini akan saya ambil alih. Untuk rumusnya sendiri seperti itu. DIJ adalah jarak antara data ke I dan data ke J, lalu N untuk dimensi data, XIK untuk koordinat data I ke data dimensi K, XJK koordinat data J pada dimensi K. Nah, di sini kami menggunakan rawan bencana. Ini mungkin untuk perhitungan contoh iterasinya. Di sini kita menghitung menggunakan rumus Euclidean tadi. Kemudian di sini untuk tidak rawannya 15, untuk sedangnya 15, dan daerah rawannya 4. Lalu kita hitung, dia sampai terakhirnya itu sama dengan data yang sebelumnya. Jadi di sini yang sama itu iterasi kelima. Kita lihat di sini 28, 24, dan iterasi ke-6 juga 28, 2, dan 4. Jika sudah selesai, maka iterasi berhenti. Dan di sini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama mudah dijalankan. Yang kedua, waktu pengerjaan itu relatif singkat. Yang ketiga, algoritmanya itu umum dalam pemakaiannya. Tangannya,
Hasil pengelompokan bersifat tidak unik, selalu berubah-ubah, akurasi yang kurang terjamin. Nah, ini untuk hasil implementasi kami. Di sini kami membuat pengelompokan daerah rawan bencana di Indonesia. Bisa dilihat di situ ada warna hijau, merah, dan kuning. Warna hijau itu tidak rawan, untuk yang kuning sedang, dan yang merah untuk yang rawan. Lalu inti untuk laporan kasus datanya di seluruh provinsi di Indonesia, ada nama provinsi, meninggal, luka-luka, rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Lalu di sini ada perhitungan sentroid. Mungkin sekian dan terima kasih untuk presentasi BPT. Mungkin akan saya lanjutkan dengan ini tampilan aplikasinya. Membuka seperti ini. Sudah kelihatan, Mas Rahmat? Oke, udah. Jadi di sini ada laporan kasus. Di sini ada 34 provinsi, mulai dari Aceh sampai Papua. Misal di sini juga ada fitur pencarian, misal kita carinya Jawa Timur. Jawa Timur di sini meninggalnya ada 60, luka-luka 748, dan lain-lain. Lalu misal di sini ada perhitungan data. Misal di sini akan saya habisnya. Ya, sebentar agak nge-lag. Nah, di sini akan saya ganti C1 semua. Jadi misal kan saya buat video semua, daerahnya tidak rawan semua. Lalu kita ketika klik perhitungan data, ketika diklik dia akan memproses perhitungannya mulai awal. Nah, ini agak berat karena pengulangannya cukup lama, tergantung dari datanya juga. Nah, ini perhitungan sentroid. Untuk data peteramannya, dia mengambil meninggalnya 4, luka 10, rusak berat 32, rusak sedang 15, rusak ringan 33, sedangnya 137, luka 118. Mas Rahmat, mic-nya bisa tolong dimatikan terlebih dahulu. Oke. Jadi di sini meninggalnya 137, luka 119, rusak berat 1507, rusak sedang 1163, rusak ringan 4024. Data yang tengah sebagai sentroid yang itu yang meninggal, yang terakhir ini untuk data yang rawan. Mungkin
mungkin saya akan buktikan di Excel-nya juga. Atau mungkin langsung di Kamisnya langsung. Oh, mungkin akan saya langsung di Excel-nya aja. Di sini data awalnya 4 rawan, 137 yang data tengah ini sebagai yang sedang. Lalu untuk yang ketiga ini untuk data yang rawan. Nah, di sini sudah cocok. Kalimantan Utara ini yang sebagai data tidak rawan, 4, 10, 32. Di sini juga sama. Lalu untuk yang rawan, di sini Jawa Timur, 260, 17, 260, 78, 19, 493. Di sini juga cocok. Lalu untuk yang sedang dari daerah Sumatera Utara dengan meninggalnya 137, 119, 1507. Yang ini cocok. Lalu kita lihat iterasinya. Untuk iterasi yang awal, di sini data yang C1, C2, C3, di sini 22, 367, 18, 147, dan 14, 425. Kita lihat di sini juga cocok. Seperti ini. Data yang ini sampai data yang ini juga cocok. Lalu di sini kita sampai ke bawah. Dia menghitungnya sampai iterasi ke berapa. Nah, di sini diketahui, bentar, itu ada error. Kita refresh. Nah, ini untuk datanya, dia menghitungnya sampai iterasi yang ke-6. So, ini lemot juga karena perhitungannya banyak. Nah, ini untuk iterasi ke-6, cek di sini iterasi ke-6. Nah, ini iterasi ke-6 dengan centroid 1, centroid 2, dan C3-nya 20549, 10521, 8998. Kita cek, ternyata sama. Lalu untuk centroid akhirnya bisa dilihat di sini 388214. Kita lihat di iterasi ke-6-nya yang ada di sini. Nah, ini iterasi ke-6, di sini juga iterasi ke-6, 388214. Nah, ini jadi sudah cocok, bisa dilihat. Lalu untuk petanya nanti akan berubah, yang pertama jadi hijau semua, nanti akan ada warna merah dan kuningnya. Nah, seperti ini. Bisa diketahui nanti daerah Jawa Timur, ketika diklik, nah daerah Jawa Timur tinggal ini, dia termasuk zona yang merah, jadi rawan. Misal di sini yang pucuk ini, kita klik. Nah, ini untuk detail total meninggalnya berapa, total lukanya berapa, total beratnya berapa, total sedangnya berapa, total ringannya berapa. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin untuk kesimpulan dari metode Cummins ini, menurut saya, dia akurasinya kurang dan datanya bisa berubah. Nah, kan ini misal di Excel ya. Di sini kan datanya centroidnya ada 3, 1, 2, 3. Yang 2 itu masih aman karena dia akan mengambil nilai maksimal dan nilai minimal.
Tapi kalau sudah lebih dari 2, 3 misal, kan 3 kan anggap aja kita ngambilnya yang average tengah-tengah. Nanti kita itu akan kesusahan untuk menentukan gitu. Jadi menentukan itu kita menggunakan ini sih kayak perasaan gitu, kayak perkiraan. Jadi bisa benar gitu. Ya itu untuk akurasinya makanya dia tidak terlalu 100% gitu enggak, mungkin 80 sampai 90 gitulah. Mungkin Mas Rahmat mau menambahkan? Mungkin Mas Rahmat mau menambahkan dari presentasi yang terakhir ini? Tidak ada, cukup. Cukup. Kalau cukup, mungkin saya akhiri saja di sampai sini. Mohon maaf kalau ada salah kata dan kekurangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.